Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 2.6 Matematika kelas 7 semester 1. Soal nomor 1, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mencacah seluruh anggotanya. Untuk soal bagian A, di sini ada himpunan A, X, di mana X anggota bilangan prima lebih kecil dari 20. Jadi kita sebutkan bilangan prima lebih kecil dari 20. Jadi dimulai dari angka 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Jadi kita cek lagi di sini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Jadi bilangan prima itu adalah hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Soal bagian B, di sini X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 12. Bilangan positif ya, bilangan bulatnya positif. Jadi dimulai dari angka 1, bukan dari angka 0, karena 0 di sini tidak memiliki nilai. Jadi tidak positif, tidak negatif. Maka kita mulai dari angka 1 sampai kurang dari 12, berarti sampai ke angka 11. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk soal bagian C, himpunan C di sini X, di mana X adalah kuadrat dari bilangan bulat. X lebih kecil dari 100. Jadi X itu adalah kuadratnya dari bilangan bulat. Dan sekarang di sini dikatakan bilangan bulat. Bilangan bulat di sini tidak dibatasi sampai mana ya, yang maksudnya karena di bilangan bulat itu ada negatif dan ada positif sampai tak terhingga. Untuk positifnya ini dibatasi sampai, nah ini sampai lebih kecil dari 100. Tapi untuk bagian negatifnya di sini tidak ada. Berarti kita anggap dari 0 saja ya, diawali dari 0. Ya, maka hasilnya seperti ini. Jadi nilainya kalau 0 dikuadratkan itu 0, kalau 1 dikuadratkan jadi 1, 2 dikuadratkan jadi 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64 dan 9 81. Jadi harus lebih kecil dari 100. Soal bagian D, di sini X, di mana X adalah G dan X lebih kecil dari 10. G di sini sebutkan bilangan genap positif. Jadi untuk bilangan genap kita ambil dari angka 2 ya, dimulai dari angka 2. Nolnya tidak dibawa karena bukan positif dan bukan juga negatif. Jadi dimulai dari angka 2, berarti 2, 4, 6 sampai 8. Maka untuk jawabannya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, jadi seperti ini. Soal nomor 2, nyatakan himpunan berikut dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Di soal bagian A, di sini ada himpunan P dengan anggota 0, 3, 6, 9, 12. Ini angkanya beraturan ya, angkanya beraturan membentuk sebuah barisan dari 0, 3, 6, 9 dan 12. Ini memiliki bedanya. Dari 0 ke 3 adalah 3, dari 3 ke 6 adalah 3. Berarti untuk mencari, kalau kita anggap yang ini adalah sebagai X, maka nilai X di sini adalah hasil dari suatu pola yang menghasilkan angka-angka seperti ini. Jadi X sama dengan di sini adalah, karena bedanya 3, jadi 3 dikali, di sini ada N kurangi 1. N kurangi 1. Artinya yang ini 0 itu adalah urutan pertama. Urutan pertama jadi angka 1 ya, urutan pertama itu adalah 1. Urutan kedua berarti angka 2. Jadi kita masukkan urutan pertama berarti angka 1. 1 kurangi 1 itu 0. 0 kali 3 jadi 0. Nah ini terbukti. Terus kalau urutan kedua berarti angka 2. 2 kurangi 1 itu adalah 1 kali 3, ini menjadi 3. Ini terbukti juga. Urutan ketiga berarti 3 kurangi 1 jadi 2, kali 3 jadi 6 dan seterusnya. Ini dibatasi, tapi di sini dibatasi. Jadi untuk himpunan P di sini kita bisa tulis himpunan P-nya di sini. Ini jadi P sama dengan X, di mana
X sama dengan 3 dikali dalam kurung N-1. Di sini kita bisa tulis misalkan X-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Dan untuk N-nya juga harus ada batasannya. Di sini adalah N anggota bilangan asli. Misalkan bilangan asli lebih kecil dari, karena di sini batasannya 12 ya. 12 itu berarti 3 kali 4, berarti di sini 4 tambah 1 jadi 5. Jadi bilangan aslinya lebih kecil dari 5. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau paling maksimalnya angka 4, jadi angka 4 di sini 4 kurangi 1 itu 3. 3 kali bukan 5 ya, 6 ya, di sini 6. Nah, di sini 6, lebih kecil dari 6 itu adalah angka 5. Jadi masukkan di sini angka 5. 5 kurangi 1 itu 4, 4 kali 3 itu 12. Maka ini masuk ke dalam himpunan P. Nah, jadi seperti ini. Ada juga kita bisa juga tulis seperti ini, X di mana X sama dengan 3N. Langsung saja seperti ini, ada yang X sama dengan 3 kali N. Nah, X-nya adalah misalkan anggota bilangan bulat ya, anggota bilangan cacah atau bulat, dan N-nya juga bisa kita buat menjadi bilangan cacah ya, bilangan cacah lebih kecil dari 5. Nah, lebih kecil dari 5 artinya kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi pertama N-nya 0, 0 masukkan ke sini. Jadi 3 kali 0, 0. Dan yang kedua, kalau cacahnya itu urutan yang kedua adalah angka 1 di bilangan cacah. Masukkan ke sini menjadi 3. Dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor bagian A seperti ini notasinya. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian B. Ini huruf B maksudnya. Nah, di bagian B ada himpunan Q. Nah, ada himpunan Q. Perhatikan batas-batasnya -3 dengan 3. Berarti di sini X di mana X-nya itu harus lebih besar dari dari sebuah angka yang lebih besar dari sebuah angka ya. Dan angka tersebut lebih kecil dari -3. Berarti angka tersebut adalah -4. Dan di sini untuk bagian ini X-nya harus lebih kecil dari angka yang lebih besar dari 3, yaitu angka 4. Maka X di sini adalah anggota bilangan bulat karena ada negatif dan positif. Dan untuk bagian C, di sini ada himpunan R, anggotanya adalah MNOP. Jadi di sini anggota dari R di sini adalah sebuah huruf ya, merupakan huruf. Jadi kita tulis saja di sini adalah huruf. Nah, batasannya perhatikan yang lebih besar dari P itu adalah huruf Q ya. Maksudnya sebelum huruf P, sesudah huruf P adalah huruf Q. Jadi, nah di sini batasannya huruf Q dan di sini batasannya adalah huruf L. Nah, bisa ditulis seperti ini. Atau kita tulis saja seperti ini. Huruf antara, nah huruf antara antara L dan Q. Nah, seperti ini. Jadi saya rekomendasikan yang gunakan yang bagian ini saja daripada bagian ini ya. Jadi gunakan yang bagian kedua saja. Soal nomor 3, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Di sini yang bagian A, himpunan P sama dengan bilangan cacah ganjil kurang dari 0. Jadi kalau bilangan cacah karena dimulai dari 0, tapi 0 itu adalah bukan bilangan ganjil, juga bukan bilangan genap, maka kita mulai dari 1. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 19 ya. Sampai 19 itu adalah bilangan cacah. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 sampai 19
bilangan cacah ganjil kurang dari 20. Soal bagian B, himpunan Q adalah bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 2. Jadi bilangan dibagi 4 maksudnya ya. Jadi yang habis dibagi 4 itu berarti angka 4. Jadi kita ambil saja perkalian 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, hasilnya adalah dari 4 sampai ke 36. Ini semuanya habis dibagi 4. Soal bagian C, R adalah bilangan prima antara 50 dan 80. Berarti di sini kita ambil angka yang lebih besar dari 50 dan lebih kecil dari 80 dalam bentuk prima. Jadi R di sini kita ambilnya seperti ini. 51 ya. 51 itu bukan prima. 52 bukan prima karena yang tadi 51 kalau dibagi 3 saja sudah ya 51. Kalau dibagi 3 itu menjadi 17. Jadi itu bukan prima. Terus 52 bukan, 53 prima, 54 bukan, 55 bukan, 56 bukan, 57 juga bukan, 59 prima, maka penulisannya menjadi seperti ini. Nah, jadi 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. Jadi bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya memiliki 2 faktor. Untuk bagian D di sini ada himpunan S yaitu bilangan bulat kurang dari 10. Nah, kurang dari 10. Artinya di sini bilangan bulat itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang bagian positifnya di sini sudah dibatasi oleh 10 dan yang negatifnya belum dibatasi. Jadi seandainya seperti ini jadi angkanya. Untuk yang S di sini kita tulisnya menjadi misalkan titik-titik koma. Ini artinya tak terhingga ya, titik-titik koma di sini. Misalkan dari min 4, terus min 3, terus min 2, terus min 1, 0, 1 sampai kurang dari 10 itu adalah angka 9. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini ini artinya tak hingga, yang ini artinya tak hingga. Karena di soal hanya dikatakan bilangan bulat kurang dari 10. Jadi kalau ditulis sampai ke angka 1 saja, nantinya itu bukan bilangan bulat tapi bilangan asli. Dan kalau ditulis dari angka 9 sampai ke angka 0 saja atau dimulai dari 0 sampai 9, itu bukan bilangan bulat lagi tapi menjadi bilangan yang lebih spesifiknya itu bilangan cacah. Jadi cacah bilangan asli itu termasuk bilangan bulat, tapi kalau seperti ini nantinya jadi cenderung masuk ke cacah dan bilangan asli. Jadi karena di sini kurang dari 10 tidak dibatasi untuk yang negatifnya, jadi seperti ini. Kita tulis titik-titik koma. Nah, misalkan dimulai dari min 4, boleh juga dimulai dari min 3, min 2 atau min 1 dan diakhiri sampai ke angka 9. Soal nomor 4, sebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan berikut. Jadi maksudnya yang bagian A, kita membuat 3 himpunan semesta ya dari himpunan K. Dan di sini perhatikan yang himpunan K-nya itu adalah 2, 3, 5, 7. Jadi misalkan untuk semesta yang pertama, nah misalkan bisa masuk ke dalam ini kan 2, 3, 5, 7. Misalkan semestanya itu adalah bilangan prima. Bilangan prima. Kita batasi saja misalkan bilangan prima kurang dari 10. Terus yang semesta kedua misalkan kita buat bilangan asli ya. Untuk semesta ini bilangan asli kurang dari 10. Yang semesta ketiganya kita buat misalkan bilangan cacah. Bilangan cacah kurang dari 10. Dan sekarang untuk yang bagian B, di sini kita tulis bagian B, himpunan L-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini untuk 2, 4, 6, 8, 10 bisa kita tulis semesta kesatunya misalkan karena 2, 4, 6, 8, 10 misalkan bilangan genap. Nah, bilangan genap kurang dari 12. Nah, misalkan seperti ini. Semesta yang kedua kita bisa tulis misalkan ini karena semesta ya.
dibuat misalkan menjadi bilangan asli juga bisa, kurang dari 12. Dan yang semesta ketiga juga bisa kita tulis bilangan di sini genap asli, misalkan bilangan cacah kurang dari 12. Dan sekarang untuk yang bagian C di sini sapi, kerbau, kambing. Nah, bagian C semesta kesatunya karena sapi, kerbau, kambing, berarti kita bisa tulis hewan berkaki 4. Nah, hewan berkaki ya, hewan yang berkaki 4. Dan sekarang semesta yang keduanya misalkan di sini sapi, kerbau, kambing itu menyusui, berarti kita bisa tulis hewan mamalia ya, hewan menyusui. Terus di sini semesta yang ketiganya tadi berkaki 4, hewan menyusui, hewan berkaki 4. Di sini ketiga-tiganya adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi hewan herbivora ya, hewan herbivora juga bisa, herbivora. Jadi herbivora itu adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan sekarang yang bagian D, di sini ada harimau, buaya, singa. Yang pertama kita tulis saja karnivora karena pemakan daging. Jadi belum pernah dengar ya buaya atau singa makan buah semangka. Jadi semesta yang kedua dari karnivora ini termasuk hewan buas. Termasuk hewan buas. Nah, hewan buas. Yang semesta ketiganya juga yang ini kita bisa sebut sebagai hewan predator ya. Sebagai hewan predator. Nah, hewan predator itu adalah hewan yang suka berburu. Predator ini maksudnya predator. Soal nomor 5, apakah setiap pasangan himpunan ini sama atau tidak? Dikatakan sama kalau anggotanya sama. Perhatikan yang A himpunan A anggotanya 2, B adalah 1. Jadi ini tidak sama anggotanya. Yang R himpunan R atau yang bagian B, R anggotanya 1, di sini ada 1 dan bagian 1. Juga salah. Yang C himpunan kosong, D juga himpunan kosong. Ini betul. Yang D di sini MNOP, di sini MOPN, sama-sama ya angka hurufnya. Jadi yang ini betul. Jadi untuk nomor 5 yang salah itu adalah AB dan yang betul itu adalah CD.